Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat serba-serbi dunia semua, dimanapun berada, khususnya para subscriber pecinta channel serba-serbi dunia yang saya cintai. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana tutorial yang sudah saya berikan kemarin ya, pada episode yang pertama. Yuk sobat, kita lanjutkan bagaimana Bang pada episode pertama ya, supaya ini tidak meledak ya. Tutup harus kita lubangi ya, kita kasih lubang, kedua-duanya kita kasih lubang, kita lubangi sobat ya, kita lubangi, langsung jadinya seperti ini sobat. Nah seperti ini ya, jadinya seperti ini. Untuk yang tutup pertama sobat, tolong perhatikan ya, yang ini harus pendek dengan tujuan supaya tidak terendam air ya. Kemudian untuk bagian ini kita buat lebih panjang ya sobat, dengan tujuan supaya terendam ya. Nah harus untuk yang botol kecil ini harus terendam air, harus terendam air ya. Ini kita supaya oksigen tidak bocor ya, kita kasih perekat sama halnya ini sobat ya, sama halnya ini kasih perekat ya, kasih perekat juga. Oke, tolong perhatikan sobat ya, supaya nanti mudah untuk mempraktekannya. Oke, kita kasih perekat begini ya. Oke, sudah kita anggap cukup, kita potong ya. Kemudian yang ini botol ini sobat ya, tolong perhatikan ya. Untuk yang ini kita tidak boleh dan tidak perlu mengasih lubang ya, melubangi, karena ini harus tertutup rapat ya. Oksigen pun supaya tidak, maksudnya gas yang ditimbulkan dari fermentasi tidak keluar ya. Namun untuk yang botol kecil ini sobat, tolong perhatikan, ini perlu kita kasih lubang ya, di sini ya. Kita kasih lubang kecil saja sobat ya, supaya gas nanti bisa keluar ya, bisa keluar. Untuk gimana caranya, katanya gas tidak boleh keluar Bang, nanti ya kita jelaskan beberapa menit lagi ya. Ini botol kecil ini kita isi air ya, harus kita isi air, kita isi air. Tolong perhatikan sobat ya, sampai seberapa Bang airnya. Nih yang penting selang kecil tadi yang kita gunakan, ini selang ini sobat, sahabat serba-serbi dunia semua dimanapun berada, tolong perhatikan ini ya. Ini harus terendam air ya. Jadi kenapa dilubangi? Nanti gas akan keluar dari selang yang sudah yang terendam air ini, dia akan keluar dan tidak sampai terendap di sini, yang nantinya bisa berakibat meledak juga ya. Jadi kita kasih lubang. Ingat, tolong perhatikan sobat, ini harus terendam air selangnya ya, harus terendam air. Sementara untuk yang ini justru tidak diperbolehkan terendam air ya, supaya oksigen dan atau gas yang dihasilkan dari fermentasi ini kuat nantinya sobat ya. Tolong perlu diingat ya, nanti 2 atau 3 hari ya, dan selanjutnya
gas yang dihasilkan daripada fermentasi ini kuat banget sobat ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan sampai selang untuk yang ini terendam air, yang ujung-ujungnya meledak juga nantinya ya. Oke, kita tutup rapat begini, kemudian kita simpan di ruangan yang tidak terkena sinar matahari secara langsung sobat ya. Oke sobat serba-serbi dunia semua, jika sudah siap begini, kita simpan ya, kita simpan di tempat yang teduh, terhindar dari sinar matahari secara langsung, dan kita biarkan kurang lebih 6 hingga 7 hari, baru kemudian siap kita gunakan. Lebih dunia production dimanapun berada, kita perlu ketahui ya, fungsi lain daripada mol ya, di samping sebagai nutrisi atau asupan makanan yang sangat dibutuhkan oleh tanaman atau penyubur daripada tanaman, namun fungsi lain daripada mol yaitu dapat kita gunakan sebagai decomposer ya, sebagai decomposer untuk bahan organik atau bahan pengurai ya, pembuatan pupuk kompos ya. Caranya sobat ya, caranya sangat mudah. Kita tuangkan, kita kasih air ya, ini lihat, ini air, kasih, kemudian kita kompos yang telah kita buat ya sobat, yang telah kita buat ya, kita coba begini. Aturannya berapa bang? Tidak ada aturan khusus ya. Nanti setelah kita aduk begini, kalau sudah terasa rata begitu ya, tercium bau aroma sedap, bau kafe begitu ya, saya rasa udah cukup ya. Kemudian untuk air juga tidak ada aturan khusus ya, tidak ada takaran khusus. Kemarin di part 1 ya, ada yang katanya kok tidak ada aturannya tidak jelas. Memang sebenarnya itu tidak ada aturan khusus ya, karena tergantung daripada besar kecilnya bahan yang kita gunakan ya. Contohnya seperti gini, kita ingin membuat mol sebagai decomposer atau bioaktivator dalam proses pembuatan kompos ini. Airnya pun tidak ada takaran khusus ya, yang penting mencukupi karena kita akan siram-siram begini ya. Kita siram-siram begini, yang penting rata, itu sudah cukup ya. Yang penting rata, yang penting merata aja, kita siram sampai merata, karena untuk mencapai kelembapan daripada kompos yang kita buat secara maksimal ya, secara maksimal. Jadi tidak ada takaran khusus, yang penting kelembapannya bisa tercapai secara maksimal. Kalau kurang kita tambah gitu aja, tidak repot kok, mudah. Jangan dipersulit ya, sesuatu hal yang mudah tidak perlu dipersulit. Lagian mol ini tidak ada efek negatif ya, semisal kebanyakan pembuatan hal seperti ini, pembuatan kompos ini baik hasilnya. Kemudian kita bandingkan, maaf ya, saya tidak menyinggung bioaktivator buatan pabrik ya, seperti EM4 ya. Kadang teman-teman kan mungkin ada yang lebih cenderung memilih dan menggunakan EM4 ya daripada mol. Sebenarnya sobat di Wina Production dimana belum berada ya, kita tidak mencela atau memojokkan salah satu produk ya, karena semisal kita memberikan tutorial bagaimana pemanfaatan nasi basi untuk mol dan fungsinya selain daripada sebagai pupuk organik, dapat kita fungsikan sebagai bioaktivator seperti ini. Terus saya cenderung memilih mol, meminta sobat semua untuk menggunakan mol dan meminta sobat semua untuk menghindari penggunaan EM4. Tidak sama sekali sobat ya. Kita jelaskan di sini ya. Kita jelaskan di sini bahwa fungsi daripada EM4 itu sebenarnya
tidak jauh beda daripada mall ya, sama sebenarnya, dan kandungannya pun sama ya. Jadi semisal kita sudah memiliki produk kita sendiri yang beberapa hari lalu seperti ini ya, ini hasil daripada beberapa hari yang lalu itu. Kalau sudah ini hasilnya kita kocok-kocok, ada gas seperti ada tekanan gitu ya, itu cirinya kita sudah berhasil itu ya, cirinya begitu. Dan ada bau tape, nah harum bau tape sobat ya, itu berarti sudah berhasil. Kita tidak, kalau sudah punya produk sendiri begini, kenapa kita harus menggunakan E4, kan begitu sobat ya. Dari segi penggunaan manfaat itu sama juga ya, E4 sebagai mengandung mikroorganisme juga, cuman perbedaannya ada sedikit perbedaan sobat ya. Untuk E4 itu mikroorganismenya sudah terukur karena dia produksi pabrikan ya, sementara mol itu tidak terukur dan tidak diketahui masalah kuantitas daripada mikroorganisme yang dihasilkan di dalamnya, karena dipengaruhi dari permulaan atau bahan yang kita gunakan untuk membuat mol itu sendiri ya. Tapi pada dasarnya, pada basicnya itu sama, fungsi daripada mol dan E4 itu sama. Jadi semisal kita sudah memiliki mol, kita tidak perlu lagi menggunakan E4 ya, tidak perlu lagi menggunakan E4. Sementara jika kita ingin menggunakan 4, silahkan, tidak bermasalah ya, atau memadukan dari keduanya tidak masalah, hasilnya pun sama, tidak jauh beda ya teman ya sobat semua. Perbedaannya lain cuma dari segi ekonomisme ya, dari segi fungsinya sama, kandungannya pun sama, cuman kuantitas daripada mikroorganisme yang terkandung di dalamnya cuma ya beda, cuma tidak begitu signifikan ya, tidak begitu signifikan. Kalau mol kita tentu saja dari segi pembiayaan tidak ada pembiayaan ya, gratis, karena terbuat dari limbah, yaitu bermula dari nasi basi yang sebenarnya itu sudah tidak kita pakai ya, dibuang, yang dibuang ya, cuma kita manfaatkan lagi ya, kita manfaatkan lagi, tentu saja kan gratis ya, tidak perlu biaya dan hemat. Sementara E4 ya, kita ya tahu sendiri, itu kan harus beli sobat ya, harus beli, itu aja sebenarnya. Jadi kesimpulannya, kita kalau sudah memiliki mol hasil buatan sendiri, kita tidak perlu lagi menggunakan E4. Atau juga sobat semua masih ingin menggunakan E4, maaf, tidak menjadikan masalah ya, hasilnya pun sama. Oke, kita kembali ke gimana bang proses dekomposer daripada sampah ini dengan memanfaatkan mol. Seperti yang kita lihat tadi ya, tadi sudah kita praktekkan, kita siram-siram di sini. Yang jelas harus disiram secara merata. Saya ulangi lagi sobat ya, tidak ada aturan atau masalah volume air khusus, nggak ada ya. Yang penting merata gitu aja. Yang penting merata, karena di sini yang diutamakan adalah kelembapannya ya. Kelembapannya secara merata, jadi dengan pemerataan daripada kelembapan tersebut akan hasilnya pun akan maksimal ya. Hasilnya pun akan maksimal. Setelah merata begini ya sobat ya. Tadi setelah kita campur secara merata air daripada campuran mol dan air biasa itu tadi ya, kita masukkan ke dalam ini, kita pindah dulu supaya tidak tumpah. Kita masukkan ke dalam kantong atau sak ya, tempat kami sak namanya ya. Kita masukkan dalam kantong. Oke. Kemudian kita tali sobat ya, kita tali. Maaf, ini contohnya memang sedikit sobat ya, kita kasih contoh sedikit tergantung kebutuhan. Kalau kita kebetulan memerlukan kompos banyak atau pupuk kompos banyak, tentu saja kita butuhkan bahan material yang banyak pula, mas, sedikit begini ya sobat ya.
setelah kita masukkan ke dalam sak begini sobat, kita tali ya, kita tali begini ya, kita tali. Kemudian sama halnya seperti penyimpanan daripada pembuatan mold dari minggu yang lalu itu sobat ya, kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, karena dibutuhkan di sini adalah kelembapan ya, kelembapan ya. Kemudian kita tunggu hingga 1 minggu, 1 minggu sampai 1 bulan ya sobat ya. 1 minggu pertama kita buka dan kita lihat sobat ya, kita buka dan kita lihat ya. Kemudian kita kocor lagi sobat ya. Untuk pengocoran kedua kita tidak perlu menggunakan campuran daripada mol lagi ya, cukup dengan menggunakan air, cukup dengan menggunakan air sobat ya, cukup dengan menggunakan air saja. Kita siram hingga merata, kita siram hingga merata. Kemudian sobat, kita apa namanya ini ya, kita aduk-aduk begini ya, kita tekan-tekan begini, kocok begini, kocok ya. Ya yang penting sobat semua paham ya, kita gini kan lah ya, sampai merata sambil kita siram-siram ya, sambil kita siram-siram secara merata. Kalau sedikit begini sobat ya, bisa kita aduk pakai tangan ya, tapi kalau kuantitas banyak tentu saja kita menggunakan ini ya, hasilnya pun sama ya. Kita siram dan kita kocok-kocok begini ya hingga merata ya. Oke, coba boleh kita kocok begini. Kemudian kita tali lagi sobat ya, kita tali lagi dan kita simpan lagi. Ingat, nyimpannya tidak boleh di tempat yang langsung terkena sinar matahari secara langsung atau panas ya, karena nantinya tidak jadi ya, terpengaruh ya, karena kelembapannya nanti akan hilang. Karena yang di sini yang diutamakan dan sangat dibutuhkan adalah kelembapannya ya. Kita tali lagi, kita simpan lagi ya sobat ya, kita simpan lagi di tempat yang sama, yang jelas tidak kena sinar matahari secara langsung ya. Kemudian kita tunggu hingga 1 minggu lagi, jadi 2 minggu ya, udah 2 minggu ya, 2 minggu. Kemudian kita buka lagi ya, kita buka lagi, kita lakukan hal yang sama seperti minggu pertama ya sobat ya. Kita siram-siram lagi, kita siram-siram ya, kita siram-siram secara merata. Oke, kita siram-siram secara merata. Oke, kemudian kita gejrot lagi ya, maaf bahasanya apa untuk tempat kami namanya gejrot ya, dengan kayu begini ya, sehingga merata gitu. Tujuannya ini untuk membantu penghancuran ya, penghancuran daripada daun-daun yang kita buat. Mungkin barangkali ada yang membandel begitu ya, ada yang sedikit membandel itu, supaya terbantu cepat hancur begitu masuknya. Biasanya sobat ya, kalau sudah 2 minggu biasanya itu hasilnya ya. Kalau ikut tutorial yang saya buat ya, 2 minggu itu sudah kelihatan hasilnya ya. Hasilnya hitam kecoklatan begitu ya, hitam kecoklatan. Kemudian tetap kita lakukan hal sama seperti hal 1 hingga 2 minggu ya. Kita simpan lagi 1 minggu lagi di tempat yang semula ya. Ingat, tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung ya, karena disitu kelembapannya sangat berpengaruh nantinya. Kemudian ya, untuk minggu ketiga ini setelah kita simpan ya, maaf, kita katakan aja, kita bisa katakan aja ya, setelah kita simpan selama 3 minggu, kita buka lagi ya, kita cek lagi ya, kita lakukan hal yang sama seperti minggu kedua ya. Kita siram lagi,
kita siram lagi dan kita gejrot lagi sobat ya. Tidak perlu kita praktekkan karena sama ya. Dan biasanya minggu ketiga itu sobat ya, maaf, minggu ketiga itu sudah bisa dipastikan jadi ya, atau bisa dipakai ya. Karena mereka ini kompos ini sudah hancur ya, maaf ya, sudah hancur, kemudian besar. Kalau saya yang buat ya, biasanya dalam tempo 3 minggu itu sudah hancur ya, kecoklatan, hitam kecoklatan, dan bisa dipakai sebenarnya. Tapi untuk lebih maksimalnya kita buatlah 1 bulan begitu, lebih maksimal lagi, bisa sedikit menyerupai tanah begitu ya, sekalipun agak kasar gitu, masih ada kasar daun, dah itu lumrah, dan itu sudah bisa dipakai sobat ya. Oke sobat, sobat serba-serbi dunia production dimanapun berada, kiranya dari sini proses pembuatan tutorial pembuatan penggunaan daripada mol sebagai bioaktivator dalam pembuatan pupuk kompos ini saya buat ya. Saya buat sebagai tutorial yang mudah-mudahan berguna dan berkah, khususnya bagi kami dan umumnya bagi kita semua ya, bagi sobat semua, dan bisa dipraktekkan secara langsung di rumah sesuai dengan kebutuhan kita ya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, saya apabila ada kesalahan atau kekurangan atau kekhilafan atas kata-kata saya yang mungkin menyinggung, jadi sobat semua, saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri. Mohon maaf dan mohon kritik dan saran apabila ada pertanyaan dari sobat semua. Oke, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat serba-serbi dunia production semua dimanapun berada, kali ini saya berikan bukti nyata daripada hasil pemanfaatan mol nasi basi yang telah kami tutorialkan kepada sobat semua. Dan selama perawatannya, saya tidak pernah menggunakan produk atau bahan selain daripada mol nasi basi ini. Sekian, semoga menjadikan edukasi bagi kita semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Jangan lupa komen, like, subscribe channel ini supaya kami bisa berkembang, dan tekan tombol lonceng supaya sobat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami yang tentu saja akan lebih menarik buat kita semua.